Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan tanaman kopi kita selalu senantiasa menghasilkan produk yang optimal. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan channel saya, yang mana pada kesempatan kali ini kita sambil jalan-jalan menikmati pemandangan kebun kopi di sore hari. Kebetulan di daerah saya ini tidak hujan. Langsung saja kita akan berbagi informasi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi. Jadi pertumbuhan tanaman kopi akan tumbuh subur itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor lingkungan, faktor dari tanaman itu sendiri, dan juga faktor perawatan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu. Semoga saja informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih, dan sudah subscribe. Yang belum, untuk bisa subscribe untuk mengikuti perkembangan informasi dari channel ini. Ya, langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman kopi. Yaitu yang diantaranya yaitu ada ketinggian tempat. Jadi ketinggian tempat ataupun lahan dari teman-teman semua itu berpengaruh untuk pertumbuhan ataupun kesuburan daripada tanaman kopi. Jadi kalau di daerah saya ini kurang lebih 500 mdpl. Sebenarnya masih kurang tinggi sih, tapi tergantung kita dalam melakukan perawatannya. Terutama rentan sekali di musim kemarau, tapi kita sudah menyiapkan pohon-pohon naungan. Ini kami memakai pohon pepaya, juga ada alpukat. Jadi untuk suhu ataupun sinar matahari langsung ke tanaman kopi ini bisa dikontrol oleh tanaman naungan. Yang kedua yaitu curah hujan. Jadi curah hujan juga berpengaruh untuk kesuburan tanaman kopi. Jadi kalau misalkan hujan di daerah teman-teman itu sering hujan yang musimnya itu sering banyak hujan, jadi itu juga berpengaruh. Namun di daerah panas juga nantinya akan berpengaruh terhadap kesuburan daripada tanaman kopi. Jadi itu juga tergantung kita nantinya dalam melakukan perawatannya. Yang ketiga yaitu penyinaran matahari. Jadi penyinaran matahari itu diusahakan itu bisa terkontrol ataupun terkendali. Dan misalkan di musim penghujan gini, ini usahakan untuk tanaman naungan itu dilakukan pemangkasan, sehingga harapannya dengan dilakukan pemangkasan sinar matahari bisa lebih banyak mengenai ataupun menyinari tanaman kopi, karena curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan pH tanah ataupun di daerah tanah sekitar akar itu kelebihan air, sehingga nantinya bisa mempengaruhi kesuburan daripada tanaman kopi. Terutama di musim hujan kayak gini kan, kopi baru saja pembungaan dan sudah membentuk calon buah. Jadi ini perlu banyak nutrisi ataupun sinar matahari untuk fotosintesis dan membentuk buah kopi untuk selanjutnya penuaan buah. Yang ketiga angin. Jadi angin juga berpengaruh, membantu kaitannya dengan suhu dan juga membantu penyerbukan kopi juga.
jadi berpengaruh sekali angin. Yang selanjutnya yaitu tanah. Jadi tanah juga berpengaruh sekali, terutama sebelum kita melakukan penanaman itu harus diolah dulu tanahnya, misalnya dicangkul, dibikin drainase, dan juga diperhatikan unsur haranya. Jadi unsur hara untuk sebelum penanaman itu membantu karena kesuburan tanah sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kopi. Selain itu pH tanah misalnya itu harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu faktor dari tanaman itu sendiri. Jadi faktor dari tanaman itu dimulai dari bibit. Jadi pemilihan bibit, misalkan dilakukan pemilihan bibit yang unggul. Jadi nantinya harapannya ini misalkan bibit, di kriteria bibit yang unggul sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya, sedikit saya jelaskan. Itu kita pilih yang subur hijau gini, batangnya gendut, jadi nanti harapannya setelah ditanam bisa tumbuh dengan baik. Ini contoh bibit yang saya tanam di akhir musim penghujan kemarin dan sudah segini. Insya Allah di tahun ini bisa dilakukan penyambungan. Jadi bibit unggul sangat berpengaruh. Selain itu juga jenis kopi. Jadi kita menanam kopi itu harus disesuaikan dengan lahan di daerah kita. Misalkan di daerah saya ini untuk MDPL yang segitu cocok untuk penanaman kopi jenis Robusta. Jadi kita tanam kopi Robusta dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Yang selanjutnya yaitu faktor perawatan. Jadi pertumbuhan itu juga dipengaruhi faktor perawatan kita dalam rutinitas terhadap pohon kopi itu sendiri. Misalkan perawatan kita tidak diperhatikan kepada tanaman kopi tersebut, maka pertumbuhannya juga tidak akan bagus. Misalkan perawatan di sekitar tanah itu harus dilakukan pemupukan dengan pupuk kimia, ataupun bisa dibikin rorak kayak gini. Jadi ini bisa ditaruh pupuk kandang dan juga kotoran-kotoran ranting ataupun ada daun yang kering, itu juga bisa disediakan kompos yang tentunya membantu pertumbuhan dari pohon kopi itu sendiri. Perawatan pada batang misalkan itu dilakukan ini pemeridelan atau pemangkasan tunas-tunas air, dan juga pemangkasan perawatan pada ranting dan cabang juga harus rutin dilakukan. Jadi kalau kita memperhatikan 3 faktor tersebut, insya Allah tanaman kopi akan tumbuh subur dan hasil panennya pun juga akan lebih melimpah. Akhirnya dari saya cukup sekian tentang informasi seputaran kopi, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi. Kita ulas lagi, ada faktor lingkungan, faktor dari tanaman itu sendiri, dan yang terakhir yaitu faktor perawatan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari channel saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.